Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azaila, saya prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya kuliah kerja nyata dari rumah kelompok 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang tausiah yang berjudul Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana insya Allah dengan perbanyak salawat kepadanya kita akan terima syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai ikhlas, dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan semua atau sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain, bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh atau soleha, tetapi memang benar tulus dari hati dan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah ayat 5 yang berarti, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan, sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menjelaskan kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh atau soleha di khalayak banyaknya orang. Jadi untuk semua umat muslim agar melaksanakan sesuatu karena didasari Allah dengan keikhlasan, bukan tanpa didasari dengan keikhlasan. Didasari dengan keikhlasan agar apa yang kita lakukan menjadi amalan-amalan untuk di akhirat nantinya. Ikhlas juga menjadi alat ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin kita ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan kita terima. Ikhlaskan didasari dari hati yang paling dalam, kita melakukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh banyak orang lain atau ingin terlihat soleh di hadapan orang lain. Jadi tanamkan kepada diri kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan segalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka latihlah hati untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Jangan karena ingin dipuji, ingin terlihat baik di depan orang lain. Hal untuk menolong sesama umat muslim atau sesama masyarakat kita lakukan dengan ikhlas dari hati, bukan karena ingin dipuji. Ingat, bukan karena ingin dipuji, tapi tanamkan rasa ikhlas itu dalam hati. Saya melakukannya karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting, bukan karena ingin dipuji. Karena kita hidup tidak selamanya, kita akan merasakan kematian, maka amalan-amalan tersebut akan menjadi penopang kita di akhirat nanti. Jika Anda belum terbiasa bersifat ikhlas, maka biasakanlah bersikap ikhlas, karena
apa yang kita lakukan itu tidak semata-matanya karena dunia, tapi untuk di akhirat juga. Maka latihlah diri dari hal yang terkecil untuk melakukan hal ikhlas, akan terbiasa melakukan hal yang terbesar. Mungkin saya rasa cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian kata saya kurang tepat. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih tahap belajar, jadi mohon untuk sekiranya untuk memakluminya. Dan akhirul kalam dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa ya subscribe dan dapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Dan caranya kamu tinggal like, lalu klik subscribe berwarna merah dan klik lonceng di sampingnya supaya kamu tidak ketinggalan. Terima kasih.